Di lingkungan kita, apalagi di kalangan masyarakat menengah ke bawah, ada satu kebiasaan yang sering banget kita anggap remeh, yaitu terlalu mudah bercerita kepada orang lain. Entah itu tentang masalah pribadi, rencana masa depan, atau isi rekening. Kadang bukan karena kita bodoh, tapi karena kita pengin didengar. Karena di dunia yang makin bising ini, menjadi seseorang yang didengarkan terasa seperti bentuk validasi. Padahal tanpa sadar kita sedang membuka celah untuk dihancurkan pelan-pelan. Sebuah studi dari University of Chicago menyatakan bahwa terlalu sering berbagi hal pribadi bisa menimbulkan penilaian negatif dari orang lain. Apalagi kalau yang kita ceritakan bersifat emosional dan belum selesai kita proses secara logis. Dan di Indonesia, menurut riset Populix tahun 2023, lebih dari 72% anak muda usia 17-35 tahun pernah merasa disakiti setelah curhat ke orang yang salah. Ironis, ya? Orang yang kita kira peduli ternyata cuma penasaran dan memanfaatkan itu. Apalagi sekarang, di era serba digital, semua orang berlomba jadi yang paling tahu, paling update, paling cepat menyebar cerita. Kita nggak sadar, semakin banyak yang kita ceritakan keluar, semakin banyak pula titik lemah kita yang bisa diserang. Video ini bukan ngajarin kamu buat jadi tertutup sepenuhnya, tapi kalau kamu pengin hidup tenang, fokus, dan tetap bertumbuh, kamu harus belajar untuk menyimpan beberapa hal untuk dirimu sendiri. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu sedang melindungi dirimu sendiri. Dan sekarang, kita akan bongkar 10 hal yang sebaiknya jangan pernah kamu ceritakan ke orang lain. Bukan cuma biar kamu nggak jadi bahan gosip, tapi supaya kamu bisa hidup lebih cerdas, dewasa, dan tak tergoyahkan. 1. Jangan ceritakan penghasilanmu. Di kampung, di tongkrongan, bahkan di grup WhatsApp keluarga, satu pertanyaan yang sering muncul adalah, gajimu sekarang berapa? Kelihatannya sepele, cuman basa-basi. Tapi jawabannya bisa jadi awal dari rasa iri, perbandingan, bahkan sabotase. Orang yang kamu anggap teman bisa mulai merasa tidak nyaman kalau tahu kamu lebih dari mereka. Dan yang lebih bahaya, sebagian dari mereka akan mulai menghitung-hitung kamu. Seperti, kok dia nggak bantu sih? Padahal dia gajinya udah segitu. Pantesan gayanya naik, pantesan sok sibuk. Di Indonesia, menurut data dari Katadata tahun 2022, lebih dari 60% anak muda merasa tekanan finansial datang dari lingkar sosial terdekat mereka, bukan dari kebutuhan pokok. Dan semua itu dimulai dari satu hal, ketidaktahuan menjaga privasi penghasilan. Menjaga rahasia soal penghasilan bukan berarti kamu pelit atau sombong, tapi itu adalah tindakan bijak agar hidupmu nggak dipenuhi ekspektasi orang lain. Karena ketika kamu buka angka, kamu sedang membuka pintu untuk dibandingkan. Dan ketika kamu dibandingkan, kamu sedang membiarkan harga dirimu diukur dari nominal, bukan dari nilai. 2. Jangan ceritakan rencana besarmu. Kamu mungkin semangat banget ketika lagi bangun bisnis, mau pindah kerja, atau punya rencana nikah. Rasanya ingin cerita ke semua orang, biar didukung. Tapi kenyataannya, semakin banyak yang kamu ceritakan, semakin sedikit energi yang tersisa untuk eksekusi. Penelitian dari NYU Psychology Department menemukan bahwa ketika seseorang menceritakan rencananya, otak akan memprosesnya seperti sudah tercapai, padahal belum. Akibatnya, kamu jadi cepat puas, kamu kehilangan drive, dan di lingkungan kita, orang nggak semuanya mendoakan yang baik. Ada yang kelihatan senyum, tapi dalam hati bilang, kita lihat aja nanti, gagal juga itu. Di budaya kita, di mana iri hati dibungkus basa-basi, kamu harus paham, rencana itu seperti benih. Jangan tanam di tanah yang salah, cerita ke orang yang salah, dan kamu akan dapat komentar yang merusak mental. Kamu yakin bisa? Orang seperti kamu mana mungkin?
Jadi, sebelum kamu menyebar rencana besarmu keluar, pastikan kamu sudah kuat di dalam. Biarkan hasilmu yang bicara, bukan niatmu. 3. Jangan ceritakan masalah rumah tangga atau keluargamu. Di lingkungan kita, curhat soal keluarga itu udah jadi hal lumrah. Mulai dari keluhan soal orang tua yang keras, pasangan yang cuek, sampai adik yang nyebelin. Kadang tujuannya cuma cari simpati, tapi efek jangka panjangnya, kamu sedang menodai kehormatan keluargamu sendiri. Menurut Psychology Today, membocorkan konflik pribadi kepada orang lain, apalagi tanpa solusi, bisa memperkeruh hubungan. Dan faktanya, di Indonesia, lebih dari 68% konflik dalam rumah tangga justru makin memburuk karena terlalu banyak pihak luar yang tahu dan ikut campur. Sekali kamu cerita, kamu nggak bisa kontrol apa yang orang pikirkan tentang keluargamu. Mereka akan menilai dari satu sisi. Dan yang lebih parah, ketika kamu sudah berdamai di rumah, orang lain masih menyimpan pandangan negatif. Masalah keluarga itu sensitif. Ceritakan hanya pada mereka yang bisa memberi solusi, bukan mereka yang cuma menambah bumbu cerita. Karena ketika kamu cerita ke orang yang salah, kamu bukan cuma menyakiti dirimu, tapi juga harga diri keluargamu sendiri. 4. Jangan ceritakan kebaikan yang telah kamu lakukan. Pernah bantu orang, pernah ngasih sedekah diam-diam, pernah bayarin makanan temanmu yang lagi susah, tapi setelah itu kamu cerita ke banyak orang, hati-hati sob. Niat baik bisa berubah jadi kesombongan yang dibungkus pujian. Di masyarakat kita, di mana nilai moral sangat dijunjung tinggi, kebaikan yang diumbar justru menghilangkan nilainya. Kata orang bijak, kebaikan sejati tidak perlu saksi. Sebuah penelitian dari Harvard Business Review menyebutkan bahwa ketika seseorang terlalu sering menceritakan kebaikannya sendiri, publik akan lebih mudah menilai mereka sebagai pencitraan. Dan di Indonesia, riset oleh Alfara Research menunjukkan 79% masyarakat lebih menghargai tindakan diam-diam ketimbang yang diumbar di media sosial atau forum publik. Tapi kenapa banyak orang tetap cerita soal kebaikannya? Karena haus validasi. Mereka ingin disebut baik, padahal kebaikan yang sejati tidak butuh label dari orang lain. Ketika kamu mengumbar, kamu sedang minta pujian, bukan tulus membantu. Jadi simpan kebaikanmu, biar Tuhan yang tahu, bukan dunia yang menilai. Karena semakin kamu cerita, semakin pudar nilainya. Dan perlahan, kamu tidak lagi berbuat baik karena hati, tapi karena ingin dianggap baik. 5. Jangan ceritakan koleksi harta atau investasimu. Di tempat nongkrong, di kontrakan atau tempat kumpul-kumpul, obrolan tentang emas, kripto atau motor baru jadi topik yang digemari. Tapi tanpa sadar, kita sedang mengundang masalah. Lingkungan kita bukan selalu tempat aman untuk bicara soal aset. Karena di balik senyuman orang lain ada rasa iri yang sulit ditebak. Dan yang lebih parah, semakin banyak yang tahu kamu punya ini itu, semakin besar tekanan sosial untuk terus tampil. Menurut survei OJK tahun 2023, lebih dari 67% anak muda merasa tertekan untuk menunjukkan gaya hidup di atas kemampuan karena lingkungan sosialnya tahu mereka punya aset atau uang lebih. Dan ingat, bukan semua orang akan ikut bahagia melihat kamu naik kelas. Sebagian hanya menunggu kamu jatuh supaya bisa bilang, "Tuh kan mentang-mentang." Harta itu seperti pisau. Kalau kamu pamerkan ke sembarang orang, bukan kekaguman yang datang, tapi niat jahat. Jadi, simpan saja diam-diam. Biar pertumbuhanmu jadi kejutan, bukan ekspektasi yang dibebankan orang lain. 6. Jangan ceritakan kelemahan dan trauma terdalammu. Saat hidup terasa berat, kadang kamu pengen banget cerita tentang masa lalu yang kelam, tentang luka yang belum sembuh, tentang trauma yang bikin kamu rapuh. Tapi pertanyaannya, kepada siapa kamu cerita dan untuk apa? Kalau kamu sembarangan cerita soal luka batinmu, yang terjadi bukan empati, tapi rasa kasihan yang melemahkan citramu.
Orang akan mulai melihatmu bukan sebagai pribadi tangguh, tapi sebagai korban yang bisa diremehkan. Menurut jurnal psikologi dari APA, American Psychological Association, terlalu cepat membuka trauma pribadi kepada orang lain bisa memperburuk kondisi mental, terutama kalau tidak mendapat respons yang tepat. Dan di budaya kita yang suka membanding-bandingkan, trauma justru sering jadi bahan gosip atau olokan. Mereka bilang, segitu aja masa udah down? Atau lebih jahat lagi, makanya dulu jangan aneh-aneh. Luka itu suci, jangan diserahkan pada sembarang tangan. Kalau kamu memang butuh cerita, cari ahlinya, konselor, psikolog, atau orang yang benar-benar paham, bukan mereka yang hanya ingin tahu, lalu menyebarkannya kemana-mana. 7. Jangan pernah ceritakan kesalahan masa lalumu kepada orang yang salah. Setiap orang pasti punya masa lalu. Ada cerita yang bangga, tapi pasti juga ada kesalahan atau cerita yang ingin kita tutupi. Mungkin itu pernah salah ambil keputusan, kegagalan, bahkan sesuatu yang bikin malu atau sakit hati. Sob, kamu harus tahu satu hal. Membuka kesalahan masa lalu ke sembarang orang itu seperti memberikan peluru pada musuhmu sendiri. Di lingkungan kita, apalagi di masyarakat yang suka gosip, cerita masa lalu itu sering dijadikan alat serang. Dulu dia pernah begini, kok sekarang berani-beraninya ngomong. Ingat nggak waktu dia gagal itu? Sama aja dia nggak berubah. Ucapan itu bukan sekadar sindiran, tapi cara halus untuk meruntuhkan harga dirimu. Menurut studi dari Journal of Social and Personal Relationships, membagikan rahasia kesalahan masa lalu kepada orang yang salah dapat meningkatkan risiko penghakiman sosial, penolakan, dan manipulasi psikologis. Orang manipulatif tahu betul kesalahan masa lalu adalah bahan bakar yang bisa mereka pakai kapan saja untuk menekanmu, mengendalikanmu, atau bahkan merusak reputasimu. Robert Greene dalam The 48 Laws of Power mengingatkan kita dalam hukum keempat, always say less than necessary, bahwa membuka terlalu banyak cerita, terutama yang sensitif, hanya akan memberi peluang lawanmu untuk menyerang. Sob, bukan berarti kamu harus hidup dalam bayang-bayang kesalahan itu. Tapi simpanlah untuk dirimu sendiri, atau paling hanya ceritakan kepada orang yang benar-benar bisa dipercaya dan membantumu bangkit. Karena sekali bocor, kesalahan itu bukan lagi bebanmu saja, tapi senjata yang siap dipakai melawanmu. Ingat, masa lalu adalah pelajaran, bukan hukuman yang harus diumbar ke publik. 8. Jangan pernah ceritakan cara kamu menghadapi tekanan dan ancaman kepada orang yang salah. Sob, dalam hidup, setiap orang pasti pernah berada di bawah tekanan berat. Entah itu masalah keluarga, keuangan, percintaan, atau konflik di lingkungan kerja dan pertemanan. Kamu pun pasti punya cara sendiri dalam menghadapi semua itu, baik itu diam, marah dalam hati, atau bahkan menangis diam-diam. Tapi ingat, cara kamu merespon tekanan itu adalah rahasia terbesar yang harus kamu jaga. Kenapa? Karena saat kamu membuka bagaimana kamu menghadapi ancaman dan tekanan, kamu sebenarnya memberitahu musuh-musuhmu di mana titik lemahnya. Mereka bisa tahu kapan harus menekan kamu lebih dalam, kapan harus memancing emosi, dan kapan kamu mudah goyah. Dalam masyarakat kita, seringkali ada orang yang pura-pura peduli, tapi sebenarnya sedang mencatat kelemahanmu. Oh, dia gampang stres kalau begini. Kalau diprovokasi, dia pasti marah besar. Itulah saat mereka mengumpulkan amunisi untuk menyerang atau memanipulasi kamu kapanpun mereka mau. Studi dari Psychology Today menyebutkan bahwa mengungkapkan mekanisme coping atau cara menghadapi stres kepada orang yang tidak tepat dapat meningkatkan risiko manipulasi emosional dan psikologis. Dalam The 48 Laws of Power, Robert Greene menegaskan lewat hukum ke-6, Discover Each Man's Thumbscrew, bahwa menjaga rahasia tentang reaksi dan kelemahan emosional adalah kunci agar tidak mudah dikendalikan. Sob,
bukan berarti kamu harus pura-pura kuat tanpa perasaan. Tapi kamu wajib punya strategi. Jangan sembarangan berbagi tentang bagaimana kamu menghadapi tekanan. Karena jika itu bocor, kamu justru jadi lebih rentan dan mudah dimanfaatkan. Jaga rahasiamu seperti benteng paling kokoh. Biarkan hanya orang yang benar-benar pantas dan tulus yang tahu cara kamu bertahan, bukan orang yang ingin mengambil keuntungan dari kelemahanmu. 9. Jangan pernah ceritakan rasa sepimu, amarahmu, dan kekecewaanmu ke orang yang salah. Pernah enggak, Sob, kamu cerita ke orang, gue capek, hidup nggak adil, gue ngerasa sendirian, nggak ada yang ngerti. Atau, gue benci sama semuanya, hidup ini nyakitin. Sob, kamu kira kamu sedang melepas beban, padahal kamu sedang membuka kunci untuk dihancurkan. Di dunia ini, nggak semua orang ingin kamu sembuh. Ada yang terlihat peduli, padahal sedang mencatat di kepalanya. Oh, dia ini lemah di bagian ini. Kalau aku dorong sedikit di titik ini, dia bakal tumbang. Itulah kenapa emosi pribadi itu harus disimpan rapat-rapat. Karena buat orang manipulatif, kesepianmu adalah celah untuk dikendalikan. Amarahmu jadi tombol untuk dipicu kapan saja. Dan kekecewaanmu jadi umpan untuk dimanfaatkan. Robert Greene bilang dalam The 48 Laws of Power, hukum ketiga, conceal your intentions. Artinya jangan biarkan orang tahu apa yang sedang kamu rasakan atau pikirkan, karena mereka bisa memutar itu menjadi senjata melawanmu. Dan dalam hukum ke-33, Discover Each Man's Thumbscrew, Greene menjelaskan bahwa setiap orang punya titik tekan emosional dan orang cerdas akan mencari, menyimpan, lalu menggunakannya di waktu paling tepat. Sob, bukan berarti kamu harus jadi batu, tapi kamu harus pintar memilih wadah untuk berbagi. Jangan sembarang curhat ke orang cuma karena dia nampaknya baik. Ingat, serigala berbulu domba selalu datang sambil tersenyum. Kamu nggak harus pura-pura kuat, tapi kamu harus cukup cerdas untuk tahu. Kesedihan yang diumbar ke sembarang orang bukan bikin kamu ringan, malah bisa jadi alat untuk ditikam. Jaga emosimu seperti kamu menjaga rumahmu dari maling. Tutup rapat, kunci dalam, dan hanya berikan akses pada yang benar-benar aman. 10. Jangan ceritakan aib orang lain yang diam-diam kamu tahu. Paling gampang cari bahan ngobrol, cerita soal orang lain. Si A pernah selingkuh, si B pernah dipecat, si C dulunya bangkrut. Tapi pertanyaannya, kenapa kamu tahu dan kenapa kamu sebarkan? Kita hidup di negara yang 80% warganya aktif di media sosial dan hampir separuh dari mereka menyukai konten gosip. Menurut riset dari We Are Social 2024. Dan itulah bahayanya. Informasi pribadi berubah jadi bahan hiburan, aib jadi komoditas. Ketika kamu membocorkan aib, kamu bukan hanya menjatuhkan orang lain, kamu juga sedang menghancurkan reputasimu sendiri. Karena jika kamu bisa membocorkan rahasia orang lain juga akan takut berbagi rahasia denganmu. Ingat Sob, Tuhan menutup aib kita setiap hari. Lalu siapa kita sampai tega membuka aib orang lain demi hiburan atau perhatian? Mulutmu bisa jadi pintu berkah atau justru sumber laknat. Pilihannya ada di kamu. Di dunia yang bising seperti sekarang, kemampuan paling langka bukan berbicara, tapi memilih kapan harus diam. Karena setiap kata yang kamu lepaskan bisa jadi bumerang. Bisa menghancurkan kepercayaan, membuka pintu iri, atau jadi bahan tertawaan. Dan ironisnya, yang paling sering menyakiti kita, justru mereka yang dulu kita percaya. Oke Sob, sekarang kita masuk di bagian kesimpulan. Jadi mari kita bahas lagi poin-poinnya. Yang pertama, jangan ceritakan penghasilanmu, hindari memicu iri dan tekanan sosial dengan menjaga privasi finansial. Kedua, simpan rencana besarmu, ucapkan setelah terrealisasi, bukan saat masih rencana, agar energi fokus pada eksekusi. Ketiga,
Jangan bocorkan masalah keluarga. Konflik internal bisa makin rumit jika dibahas dengan orang luar. Keempat, diam tentang kebaikanmu. Kebaikan sejati tak butuh pamer. Validasi eksternal mengurangi nilainya. Kelima, rahasiakan harta investasi. Pamer aset mengundang iri dan tekanan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Keenam, jangan sembarangan bagikan trauma, luka emosional hanya untuk ahlinya, seperti psikolog atau orang terpercaya. Ketujuh, jangan buka kesalahan masa lalu, bisa jadi senjata untuk menjatuhkanmu di tangan orang yang salah. Kedelapan, rahasiakan cara menghadapi tekanan agar tak dimanipulasi lewat titik lemah emosionalmu. Kesembilan, kendalikan emosi negatif, sepi, amarah. Jangan beri celah bagi orang lain untuk mengontrolmu. Dan yang terakhir, jangan sebarkan aib orang lain, merusak reputasimu dan menghilangkan kepercayaan orang. Sekarang aku ingin bertanya, Sob, dari 10 hal tadi, mana yang pernah kamu ceritakan dan akhirnya kamu sesali? Tulis di kolom komentar, biar jadi pengingat bukan hanya buatmu, tapi juga buat orang-orang yang sedang menonton ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, klik subscribe sekarang juga. Karena di channel ini, kita banyak membahas tentang pengembangan diri, pelajaran hidup, dan membuatmu menjadi versi terbaik dari dirimu. Dan kalau punya ide, saran, dan topik menarik yang ingin dibahas, tulis saja di kolom komentar. Oke, Sob, terima kasih telah menonton sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.